Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Sulaiman dari program studi bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus sengketa Pulau Simpanan dan Legitan. Kasus ini saya ambil dari materi wawasan Nusantara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Simpanan dan Legitan adalah sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terkait kepemilikan dua pulau kecil di perairan Sulawesi Utara. Simpadan dan Legitan terletak di sebelah timur laut Pulau Kalimantan dan di sebelah selatan Filipina. Simpadan dan Legitan sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan Sulut, sebuah kerajaan di Filipina. Namun, setelah kemerdekaan Filipina pada tahun 1946, kedua pulau tersebut menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan yang menetapkan bahwa kedua pulau tersebut merupakan wilayah kedaulatan Malaysia. Putusan ini didasarkan pada sejarah dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Malaysia telah menguasai kedua pulau tersebut sejak masa kolonial Inggris. Meskipun Indonesia awalnya menolak putusan tersebut, namun pada akhirnya Indonesia dan Malaysia berhasil menyelesaikan sengketa perbatasan ini melalui perundingan bilateral yang dilakukan pada tahun 2005. Kedua negara sepakat untuk menghormati putusan Mahkamah Internasional dan menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai. Kasus Simpadan dan Legitan menunjukkan pentingnya penyelesaian sengketa perbatasan secara damai dan berdasarkan hukum internasional. Hal ini dapat mencegah terjadinya konflik yang lebih besar antara negara-negara yang terlibat dan memperkuat hubungan bilateral antara negara-negara tersebut. Analisis kasus Simpadan berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar NKRI 1945, bangsa Indonesia harus menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara, sekaligus ruang hidup atau lebih seraung bagi bangsa Indonesia yang telah bernegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di negara berpotensi perubahan batas geografi sebuah negara akibatnya gerakan separatisme, sengketa perbatasan antara negara dan penduduk oleh negara asing atau Kementerian Riset 2016. Maka pada kasus Simpadan dan Legitan, Indonesia juga harus mempertahankan pulau tersebut baik secara bilateral atau membawa kasus ini terhadap internasional. Konvensi 3 tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1984 menyarankan Indonesia untuk membuat peta garis batas yang membuat koordinat garis besar sebagai titik ditariknya garis pangkal kepulauan Indonesia. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tidak memuat peta garis batas Indonesia. Saran ini tidak segera dilakukan oleh Indonesia. Malaysia lebih dulu berinisiatif membangun Pulau Simpadan dengan membangun resort. Malaysia juga mengklaim Simpadan dan Legitan sebagai wilayahnya. Hal ini dapat menjadi alasan jika Indonesia kecolongan, seperti yang dikatakan Malaysia, bahwa kedua pulau tidak terurus oleh Indonesia. Ini juga dapat membuat Indonesia kalah dalam diplomasi. Kurangnya bukti yang memadai jika Simpadan dan Legitan membuat argumen Indonesia di mata Mahkamah Internasional menjadi lemah. Peran aktor-aktor politik baik secara eksekutif maupun legislatif yang kurang berjalan dengan baik dan sinergi karena saling menyalahkan setelah Indonesia mengalami kekalahan. Dalam sidang juga menjadi kekurangan Indonesia. Saat itu, secara administrasi pun Indonesia kalah dalam pemeliharaan dan pelestarian alam. Indonesia tidak ada jaminan langkah akan mengembangkan potensi wilayah untuk hal yang bermanfaat. Padahal Indonesia kaya akan keindahan alam dan sumber daya.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian masalah oleh pemerintah dan masyarakat dan mahasiswa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah oleh pemerintah. Yang pertama, sebagai pemerintah ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa simpadan dan lilitan antara Indonesia dan Malaysia. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan dialog bilateral, yang dimana pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat meningkatkan dialog bilateral untuk mencari solusi damai atas sengketa tersebut. Kedua, membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Jika dialog bilateral tidak berhasil mencapai kesepakatan, pemerintah Indonesia dapat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Ketiga, meningkatkan kerjasama bilateral. Selama proses penyelesaian sengketa, pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, dan keamanan. Keempat, penyelesaian sengketa secara damai. Setelah Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia, pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara damai melalui perundingan bilateral. Dalam penyelesaian sengketa, seperti kasus simpanan dan lilitan, penting bagi pemerintah untuk mempertahankan dialog bilateral yang konstruktif dan mencari solusi damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini dapat membantu menghindari eskalasi konflik dan perkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Kemudian penyelesaian masalah oleh masyarakat. Sebagai masyarakat, kita dapat membantu menyelesaikan sengketa perbatasan terkait kepemilikan simpadan dan lilitan dengan cara yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan hukum internasional. Kita dapat berpartisipasi dalam diskusi dan forum-forum yang membahas masalah ini, serta menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat luas. Yang kedua, mendorong pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus melakukan perundingan bilateral yang konstruktif dan berdasarkan hukum internasional. Kita dapat memberikan dukungan moral dan mengawasi proses perundingan tersebut agar berjalan dengan transparan dan adil. Ketiga, menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi seperti melakukan provokasi atau tindak kekerasan. Kita harus menghargai kedaulatan negara lain dan menyelesaikan sengketa perbatasan dengan cara damai dan beradab. Keempat, mendorong pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dapat memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara dan meminimaliskan kemungkinan terjadinya konflik di masa depan. Dengan cara-cara tersebut, kita dapat membantu penyelesaian sengketa perbatasan terkait kepemilikan simpanan dan lilitan secara damai dan berdasarkan hukum internasional. Hal ini dapat mencegah terjadinya konflik yang lebih besar antara negara-negara yang terlibat dan memperkuat hubungan bilateral antara negara-negara tersebut. Yang terakhir, bagaimana penyelesaian masalah oleh mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita dapat berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa perbatasan terkait kepemilikan simpanan dan lilitan dengan cara yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang sengketa perbatasan ini melalui studi dan penelitian yang mendalam. Kita dapat mempelajari sejarah, hukum internasional, dan faktor-faktor politik yang mempengaruhi sengketa ini. Yang kedua, mendorong pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus melakukan perundingan bilateral yang konstruktif dan berdasarkan hukum internasional. Kita dapat memperkuat suara mahasiswa melalui aksi-aksi damai, petisi, atau kampanye yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa ini. Ketiga, mengembangkan solusi alternatif yang dapat membantu penyelesaian sengketa perbatasan ini secara damai dan berkelanjutan. Kita dapat mengadakan diskusi atau seminar dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti akademisi, aktivis, dan pejabat pemerintah,
4. Mendorong kerjasama antara mahasiswa Indonesia dan Malaysia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, budaya, dan lingkungan. Hal ini dapat memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara dan meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik di masa depan. Dengan cara-cara tersebut, kita sebagai mahasiswa dapat berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa berbatasan terkait kepemilikan simpadan dan legitan secara damai dan berdasarkan hukum internasional. Hal ini dapat mencegah terjadinya konflik yang lebih besar antara negara-negara yang terlibat dan memperkuat hubungan bilateral antara negara-negara tersebut. Kesimpulan, permasalahan sengketa pulau, simpanan, dan legitan seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Indonesia seharusnya memperhatikan seluruh wilayahnya dan menjaga ketahanan negara. Pemerintah dan seluruh warga Indonesia harus ikut serta dalam upaya menjaga kedaulatan negara. Dalam menghadapi kasus sengketa, Indonesia harus dapat mengatasinya agar dapat mempertahankan wilayah yang diperebutkan. Meskipun dalam kasus simpanan dan legitan Indonesia kalah, namun hal ini dapat menjadi pelajaran berharga. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.